ini terbaca good baterai ya, baterai bagus, 95%, 235 cca. Teman-teman tahu nggak bagaimana cara mengecek kondisi baterai, baik itu baterai baru maupun baterai yang sudah terpakai seperti itu. Nah, selama ini saya selalu memberikan edukasi tutorial cara melakukan pengecekan terhadap kondisi baterai melalui konten-konten saya sudah beberapa saya upload itu hanya bermodalkan avometer. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian ada alat lain juga selain daripada avometer ini yang mana namanya itu adalah baterai tester ya. Nah, untuk menggunakan avometer, nah ini harus langsung dengan unitnya teman-teman ya, langsung dengan sepeda listriknya maupun motor listriknya, barulah kita bisa ketahui hasil pengecekan terhadap kondisi daya daripada baterai ini secara akurat. Tapi kalau terlepas atau terpisah daripada unitnya, maka kita hanya sekedar melakukan pengecekan sementara dengan menggunakan avometer, tetapi hasilnya belum akurat. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan avometer ini untuk mengetahui sisa daya daripada masing-masing baterai ini itu harus terhubung dengan unitnya. Dengan cara dihidupkan unitnya sambil digas dan diduduki, kemudian dicek satu persatu baterainya. Itu insya Allah hasilnya akan akurat. Apakah baterai itu masih layak dipakai atau sudah tidak, seperti itu. Namun, dengan menggunakan alat baterai tester ini, walaupun baterai kita sudah copot dari unitnya, atau misalnya orang hanya bawa baterainya saja, tanpa bawa dengan unitnya untuk kita melakukan pengecekan, bisa langsung keluar hasilnya secara akurat untuk memberikan informasi kepada kita apakah baterai itu masih bisa dipakai, masih layak dipakai untuk di kendaraan listrik atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita simak bersama. Teman-teman, sekarang saya mulai lakukan pengecekan satu persatu terhadap kondisi daripada masing-masing baterai ini. Bismillah, saya mulai baterai yang paling ujung. Karena ini ada kabel jumpernya, maka cukup saya sambungkan di kabelnya. Ya, oke. Langsung kita cek, enter. Kita tunggu hasilnya. Ini memang keterangannya kita disuruh untuk ganti baterai. Sudah tidak sehat katanya. Tapi tunggu dulu, karena alat ini kapasitasnya dia ini untuk baterai mobil, maka standarisasi yang tertera di sini cca-nya 240. Nah, otomatis ketika di bawah itu misalnya 133 cca, maka otomatis dia membaca bahwa baterai ini sudah tidak baik ya, sudah tidak sehat seperti itu. Namun sesungguhnya ini masih bisa dipakai teman-teman ya. Tinggal kita lihat saja, memang di sini 30% ya, 133 cca. Tetapi ini masih bisa dipakai beberapa bulan akan datang ya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke baterai yang berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter lagi. Nah, ini masih baterai lamanya ya. Nah, di sini 49% ya, 168 cca. Ini juga masih bagus ya, masih bisa dipakai. Kemudian kita lanjut ke baterai yang selanjutnya. Ini baterai yang sudah saya gantikan atau pasangkan 4 bulan yang lalu terhadap unit ini, dimana karena salah satu baterai daripada bawaannya sudah ngedrop waktu itu, sudah tidak bisa direaktivasi lagi. Nah, ini saya pasangkan pada bulan Juli kemarin. Nah, sekarang ada lagi satu baterai bawaannya ya, ngedrop lagi. Akhirnya ini mau dipasangkan lagi. Ini baterai baru, belum pernah dipakai, baru mau dipasang seperti itu teman-teman. Baterai bawaannya ini sisa 2 ya. Sekarang kita lihat hasil daripada baterai yang sangat saya rekomendasikan. Ini sudah pemakaian 4 bulan. Bagaimana hasilnya? Langsung saja kita cek. Ini baterai garansi 6 bulan teman-teman ya. Nah, ini terbaca good baterai ya. Baterai bagus, 95%, 235 cca. Nah, ini terbaca masih bagus baterainya. Nah, seperti itu. Karena memang masih di atas 50% dia baca cca-nya. Karena standarisasinya 240 untuk keseluruhannya, kayak gitu. Nah, ini baterai sudah pemakaian 4 bulan, tapi masih sangat bagus sekali, teman-teman ya. Masih ada 235 cca. Baru 5 cca saja yang berkurang dari 240. Nah, seperti itu kan. Baik teman-teman, demikianlah tadi penjelasan singkat ya, semoga bermanfaat yang saya sampaikan mengenai cara mengecek kondisi baterai. Selain menggunakan avometer, bisa juga kita menggunakan baterai tester. Tapi jujur ya, saya masih lebih nyaman menggunakan avometer. Nah, harus dengan unitnya. Kenapa? Di situ saya menilainya lebih akurat ya. Saya sudah lebih nyaman begitu.
Sama halnya juga ketika saya memberikan edukasi, memberikan tutorial dengan menggunakan avometer. Kenapa? Ini untuk kalangan bawah, untuk masyarakat di pelosok dimanapun berada, membeli avometer banyak yang harga di bawah 100.000, kita sudah bisa mendapatkan avometer dengan fungsi multi tester ya, multifungsi. Bisa ngecek buat aki ya, buat baterai, buat kabel, buat komponen elektronik lainnya, dan bisa semuanya. Untuk tegangan itu bisa DC, AC, semuanya bisa. Harganya murah ya. Makanya setiap saya memberikan edukasi, memberikan tutorial bagaimana cara mengecek baterai secara akurat hanya dengan bermodalkan avometer. Selama ini itulah video-video yang saya berikan dengan menggunakan avometer tanpa menggunakan baterai tester. Kenapa baterai tester saya tidak terlalu rekomendasikan? Karena harganya mahal ya. Jadi ya silakan teman-teman menilai mau yang bagaimana, mau seperti apa, apakah mau yang menggunakan modal mahal atau modal murah. Silakan teman-teman simpulkan sendiri. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberikan support dengan menonton video saya sampai selesai dan sudah memberikan like, komen, serta share dan follow serta subscribe akun fanspage dan channel YouTube saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.